Wakil Ketua IKM Buya dan bapak-bapak undangan yang kami hormati. Bersyukur pada Allah dengan mengucap alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang nanti mendapat syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Supaya nggak tegang, saya kasih pantun dulu nih. Alhamdulillah. Buah kelapa, buah kentang. Cakep. Pesawat baling-baling menuju Purwokerto. Cocok. Bapak-bapak selamat datang di pengajian keliling di rumah Bapak Susanto. Alhamdulillah. Cakep. Ada saingan berarti nih. Kesaing ini. Hadirin yang saya hormati, malam ini kita berkumpul di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terutama bapak-bapak yang baru kelihatan, bapak-bapak pengajian dari Tabing, Pak Buya, dan bapak-bapak yang lain. Tadi Pak Muhadas ya. Ya Pak Muhadas juga dan kawan-kawan. Selamat datang, selamat bergabung dengan pengajian kami, pengajian keliling 2 mingguan. Pada malam ini di rumah Pak Uus kita akan mengikuti pengajian yang biasa 2 minggu sekali. Sebelum acara dimulai kita bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kedua sepatah kata dari Sayyidul Bait Bapak Uus Susanto. Kemudian yang ketiga sambutan dari Ketua DKI berkenan. Betul nggak? Langsung aja langsung aja. Ada wakilnya ya. Wakilnya. Ya, sambutan dari Wakil Ketua DKM. Kemudian yang ketiga Al-Mukarram Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Mahmud Adung. Keempat tanya jawab. Kemudian kelima doa dan 6 penutup. Demikian dari susunan acaranya. Kemudian kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, untuk mendoakan teman-teman kita yang lagi sakit, terutama Pak Iskandar, mari kita bersama-sama baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Ya, selamat mengikuti. Terima kasih. Untuk acara kedua, sepatah kata dari Sayyidul Bait kepada Pak Uus Susanto, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Haji Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai saat ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan yang pertama mungkin ucapan terima kasih kepada bapak-bapak semua jamaah Kuba, Masjid Kuba yang telah hadir ke sini untuk mengikuti acara kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz kita Kiai Haji Mahmud Adung. Terima kasih Pak Kiai Haji. Semoga kita bisa mendengarkan dan mengaplikasikan apa yang disampaikan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terus yang kedua saya sampaikan minta maaf ya, mungkin dalam penyajian atau penyambutan kurang berkenan ya, seadanya begini nih Pak. Terus yang ketiga itu insya Allah saya akan melaksanakan menikahkan
putra pertama saya, dan Ari Hasana yang akan diselenggarakan di Surabaya tanggal 15 Oktober, jadi minggu depan. Alhamdulillah. Minta doanya kepada bapak-bapak sekalian, semoga acaranya dilancarkan dan Amin. berjalan lancar dan lancar lah. Saya juga udah minta tolong ke Pak Haji Saiful, tadi udah minta tahu Jadi perwakilan ya perwakilan lah untuk penyerahan dari touring kita ke sana ya ke Surabaya. Dan alhamdulillah Pak Haji Saiful udah bersedia gitu. Amin. Alhamdulillah. Gitu aja mungkin bapak-bapak sekalian, sambutan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Us. Mari kita bersama-sama mendoakan semoga lancar anak putra pertama Pak Us yang akan menikah di Surabaya tanggal 15 Pak ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Kalau Pak Endang tadi mau touring silakan Pak. Alhamdulillah. Siap. Ya. Baik, mari kita bersama-sama mendengarkan Startnya dari Juanda. sepatah kata dari Wakil Ketua DKM kepada Pak Agung, kalau bisa. Ketua touring juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sendirinya melakukan Allah SWT. Pertama kita bersyukur pada Allah SWT atas segala rahmat karunia yang diberikan kepada kita, nikmat iman dan Islam. Nikmat kita bersama-sama dalam talabul ilmu ini, semoga apa yang kita lakukan ini diridai Allah SWT, menjadi bekal pahala di akhirat kita nanti. Amin. Salam dan salam kita sampaikan juga ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita berharap kita semuanya ini tidak satupun yang tidak hadir di sini dan juga jemaah masjid yang lain yang belum berkumpul, sama-sama insya Allah kita akan bersama di surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan Allah program untuk ngaling ini sudah sekiranya berjalan hampir 1 tahun ya Pak. Amin. Ngaling ya, tapi untuk kegiatan hampir 2 tahun. 2 tahun. Dari pandemi. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya memang sudah dirintis oleh beberapa senior kita, sesepuh-sesepuh kita yang saat ini pun sudah almarhum. Mari nanti kita bacakan al-Fatihah untuk beliau. Terutama di sini juga ada anaknya dari Mas Dimas. Ya. Kemudian juga semenjak pertama kali kita laksanakan kegiatan pengajian di RT 1, 2 dan akhirnya keseluruhan di RW 13, di RW 16 dan juga akhirnya kita bersama-sama juga dengan semua segenap daripada masyarakat muslim yang ada di lingkungan Masjid Kuba. Alhamdulillah ini kita jalankan sesuai juga dengan visi daripada Masjid Kuba untuk menjadi tempat peribadatan dan juga memasyarakatkan agama sebagai sosial agama di lingkungan kita agar manusia-manusia yang ada keseluruhan ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Amin. Dari kami cukup sekian saja. Terima kasih atas seluruh kehadiran jemaah dan semoga apa yang diharapkan dari saya Ibu Baik dan juga kita yang berada di sini dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung Wicaksono sebagai Wakil Ketua DPM yang telah menyampaikan sepatah kata, dan perlu kita informasikan juga bahwa baru beberapa hari yang lalu ya Ketua DKM kita beliau pindah ke Surabaya, Pak Saiful, dan kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu Pak Ngadmin. Jadi Pak Ngadmin sekarang naik menjadi Ketua DKM, kemudian Pak Agung Wicaksono diangkat menjadi wakil
Wakil Ketua DKM. Semoga pengurusan yang baru ini menyelesaikan tugas Ketua DKM yang lama, sidang yang berakhir. Semoga lancar. Amin. Sama-sama doakan. Semoga masjid kita tambah makmur lagi. Amin. Baik, Bapak-bapak yang kami hormati, baiklah kita bersama-sama simak tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Kiai Haji Makmun Adung. Untuk beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita menikmatinya dan mensyukurinya hadir di majlis yang paling mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di majlis yang paling mulia ini Allah muliakan kita. Allah limpahkan segala kebaikan kepada kita, dan Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam. Karena orang beriman itu selalu ada rasa khawatir. Jangankan berbuat buruk, berbuat baik saja dia masih khawatir. Apakah amal yang saya terima, yang saya lakukan diterima nggak sama Allah? Ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut. Jadi kalau hari ini kita menjalani hidup dengan segala apa yang kita lakukan, seperti kita belum mendapat balasannya. Balasan maksiat kayaknya nggak ada sampai hari ini, aman-aman aja. Yang lebih lagi ditakutkan balasan kebaikan. Ya Allah, saya rasa tahajud udah rajin banget ini, puasa udah rajin banget, ya. Tapi kayaknya bonus nggak turun-turun. Ya. Nah, maka seberapa kita merasakan ketakutan dari waktu yang sudah lewat, ini harus terus kita rasakan. Karena kita tidak tahu ma'allahu shani'un bi, apa yang Allah akan lakukan nanti. Karena amalan keburukan kita itu juga belum tentu Allah berikan hukumannya di dunia. Orang katanya Fir'aun gak pernah sakit ya, betul? Ya, gak pernah sakit Fir'aun. Aman gak kalau orang gak pernah sakit? Aman. Luhut sakit ya? Ya, insya Allah masih disayang, masih diingetin. Amin. Ya, cuma masalahnya ketika sakit sadar nggak kalau dia ingat sama dosa? Ya karena kan sakit itu kan sebetulnya menggugurkan dosa. Kalau dia menyadari banyak dosa. Nah, orang melakukan kebaikan bisa jadi kadang-kadang orang melakukan kebaikan kapok. Kenapa? Kayaknya dulu saya jarang sholat, sekarang rajin sholat, sama aja. Ya, sama aja. Nah, maka tetap kita harus ada rasa khawatir. Karena waktu yang sudah lewat, yang sudah kita nikmati, dan Allah terus memberikan nikmat kepada kita, apakah waktu yang sudah lewat betul-betul kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau sebaliknya? Tapi sampai hari ini belum ada keputusan. Nah, sisa. Kalau kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittina was sab'in.
umur umatku antara 60 dan 70. Berarti yang kurang 1 hari ya besok matinya. 60 kurang 1 hari. Kalau menurut hadis berarti besok kita tungguin tuh. Ternyata enggak mati. Ya berarti nungguin terus sampai 70 tahun. Karena kita tidak tahu kapan dan apa yang terjadi waktu yang tersisa. Makanya kalau sudah umur 50-60 kan sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak takut kepada Allah, untuk tidak bertakwa kepada Allah. Sekarang kalau saya tanya, ente sehat apa enggak? Ciri-ciri orang sehat itu apa, Pak? Sehat itu kan dohiron wa batinan. Apa cirinya? Saya bisa jawab 100.000. Bener nih. Makan enak. Ya. Pakai pabrik contohnya. Ya. Ciri-ciri orang sehat itu sehat fisiknya, sehat batinnya, berarti dia ke masjid. Sebab kalau orang sakit nggak usah ke masjid. Ya indikasinya. Jadi kalau antum, teman antum nggak ke masjid, jangan-jangan dia sakit. Cuma masalahnya sakitnya apa? Sakit apa, Pak? Fisik, apa? Batin. Jadi kita tidak bisa dikatakan sehat karena sehat kita harus dohiron wa batilan. Indikasinya adalah kalau dia sehat berarti kalau mendengar suara adzan bersegera ke masjid. Setuju? Setuju. Sebab kita jangan bilang sehat-sehat aja. Apa sehat ente? Saking sehatnya masjid lewat. Kelewatan soalnya. Iya, saking sehatnya nggak ada remnya. Jadi menikmati sehat itu kan sebetulnya mensyukuri kesehatan tadi. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikasinya sehat itu adalah hudur ilal masjid. Karena ketika orang sakit itu boleh tidak ke masjid. Sakitnya sakit apa? Sakit fisik. Ya. Tapi orang bisa jadi fisiknya sehat tapi nggak ke masjid. Berarti sakit yang lain. Sakit hati. Jadi kita kembalikan apa yang menjadi kenikmatan sehat. Karena sehat itu kan nikmat yang paling utama. Rizki, harta itu rizki nilainya paling rendah ketimbang sehat. Tapi ada lagi yang lebih bagus dari sehat. Anak-anak kita soleh dan soleha. Ya, jadi yang lebih sempurna lagi rizki adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urutannya adalah yang pertama ridho Allah, ya, yang kedua anak-anak kita soleh, yang ketiga apa tadi? Sehat. Yang keempatnya adalah rizki harta. Jadi dengan bangga orang banyak harta itu bukan satu-satunya. Karena ketika dia sakit saja, hartanya belum tentu bisa menyelesaikan dia sakitnya. Nah maka sehat kita ini kita pahami adalah dohiron wa batinan. Bukti dohiron wa batinan adalah al-hudur ilal masjid. Karena nanti orang yang biasa waktu sehat datang ke masjid, artinya waktu sehat dia sholat berjamaah ke masjid, dan besok sakit dia tidak berjamaah ke masjid, nilainya sholat di rumah sama seperti sehat. Ya Allah. Makanya Bapak jangan nunggu sakit dulu. Kan biasanya begitu ada kan ya? Begitu dengar suara adzan, ya Allah, ketika sakit nih enak banget kalau ke masjid.
waktu Sakit. begitu sehat masjidnya kelewatan. Saking sehatnya. Saking sehatnya. Nah itu ya. Jadi ya sudah siap apa yang mau Dibawa. bawa dalam perjalanan. Bekal. Ya, bekal untuk perjalanan. Tapi besok kita tidak tahu. Masih mungkin enggak kita menikmati apa yang akan terjadi besok. Maka falyatazawwad al-'abdu min nafsih lin nafsi. Maka karena ketidaktahuan kita untuk mengetahui apa yang akan terjadi besok, mau tidak mau kita harus siapkan bekal. Bekal untuk menghadapi hari esok. Apa itu? Yang pasti adalah al-maut. Wawalladzi nafsi Muhammadin biyadihi ma ba'dal maut min mustaqtabin. Masih hidup, kita tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Maka siapkan bekalnya. Wa min dunyahu li akhiratih. Sekarang kita masih dunia, ya. Di dunia ini kan sebetulnya untuk mempersiapkan Akhirat. Jadi pertanyaannya kan begini, lebih penting dunia atau akhirat? Dunia. Nah, enggak, pertanyaannya enggak dua-duanya, satu. Dunia. Hah? Dunia. Lebih penting dunia. Dunia. Karena di dunia ini kita mempersiapkan Akhirat. Kalau kita bilang akhirat penting, iya akhirat penting, tapi di dunianya tidak disiapkan. Nggak akan ada nilainya akhirat itu. Jadi nilai akhirat itu akan menjadi nilai yang terbaik kalau di dunianya kita siapkan Bekal. Nah, di sini nih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sudah meninggal, kita masih dapat kebaikan nggak dari kita meninggal itu? Nggak ada, udah habis. Kecuali ketika kita hidup melakukan 3 hal. Idza mata ibnu adama in qata ila min salasin shadaqah jariyah al ilmin yuntabi waladin shalih. Kita sudah meninggal tapi pahalanya masih terus mengalir. Nah, ini kita siapkan. Insya Allah kalau di Royal 2 ini masjid jadi itu kan dari jamaah itu dia, shadaqatun jariyah. Makanya antum harus rindu mati biar tahu kebangun masjid, masya Allah. Yang bangun masjid nanti akan dibangunkan rumah di surga. Mestinya ama mati ada demen nih buru-buru nih. Karena merindukan. Apa yang sudah kita lakukan sudah ditunggu. Tapi, nah ini dia yang paling penting. Ketika kita sudah meninggal, lalu kita disolatkan. Disolatkan itu pengertiannya apa? Yang hidup menolong yang mati. Yang hidup menolong yang sudah meninggal. Apa yang dikatakan oleh yang hidup ketika kita menyolatkan? Di antaranya Allahumma gfirlahu. Doa dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dosa saudara saya. Itu yang meninggal kayaknya senang betul itu. Karena didoakan oleh orang yang hidup. Pertanyaannya, doanya diterima nggak? Diterima. Hah? Diterima. Diterima, harus yakin kita. Ud'uni astajib lakum. Disitulah saya suka mengistilahkan kita ini yang hidup harus ada berpikir tim sukses masuk surga. Ya Allah ya Rabbi. Caranya tadi. Jadi Ya. gitu. Jadi dalam Islam ini seseorang sudah meninggal saja, yang hidup masih berpikir, ya Allah ampuni dosa saudara saya ini ya Allah.
Wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Tapi yang meninggal sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah menunggu kebaikan-kebaikan dari doa-doa orang yang masih hidup. Makanya sebetulnya yang lebih penting lagi adalah besok pas kita meninggal, banyak enggak yang mendoakan kita? Kalau sekarang kita cari doa sendiri, cari amal soleh sendiri bisa. Bisa jadi waktu hidup masih kekurangan, dosanya banyak, amal solehnya dikit, tapi banyak yang mendoakan. Maka doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dalam pelaksanaan ibadah sholat jenazah itu, saf jamaah yang ada usahakan dibikin 3 saf. Kalau pas-pasan 3 saf itu pengertiannya apa? Imam 1 berarti yang lainnya dua orang doang, 7 orang doang yang nyolatin. Kalau pengertian 3 saf secara minimalis. Tapi di dalam riwayat lain 40 orang. Kalau 40 orang bisa disetel sudah itu 3 saf itu. Ya. Siapa yang disalatkan oleh 40 orang itu insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Makanya jamaah Kuba kalau belum 41 jangan mati dulu. Iya. Yang satunya mati, yang 40-nya nyolatin. Apalagi lebih banyak. Karena nasib yang meninggal itu pada kasus ini adalah ada pada yang menyolatkan. Ya, rasanya ketika kita mati masih punya dosa nggak? Anggap punya dah. Ya, tapi ketika jangan mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana warhamhu. Masya Allah, nikmat betul ya. Makanya jangan sampai kita datang ke masjid pas disolatin doang, sampaikan kepada yang tidak hadir, sehingga ilmu ini menjadi menyebar. Jangan antum sudah dapat ilmu dipegangin aja. Lagian lu kagak ngaji sih, makanya ngaji kayak gua. Tidak bisa begitu. Ya, ketika yang tidak hadir kita sampaikan. Mestinya yang nggak hadir nanya. Kemarin saya semalam nggak ikut ngaji saya. Apa yang dijelaskan oleh Ustaz Mahmud? Minimal begitu. Ini mah enggak, bodo amat kalau ngaji nggak apa-apa dah. Tinggal nanti siapa yang mau mendapatkan tambahan pahala. Yang lebih lagi tadi pahala ini bukan hanya sekedar kita masih hidup, tapi nanti sudah meninggal kita akan mendapatkan pahalanya. Karena yang kita sampaikan terus disampaikan kepada yang lain-lainnya. Karena ma ba'dal mauti min mustaqtabin, sudah tidak ada lagi sudah. Begitu sudah meninggal, yang dihadapi oleh orang yang meninggal apa? Wa ma ba'dad dunya min darin ilal jannah wan nar. Orang kalau sudah meninggal, dia hanya akan berhadapan apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Tidak bisa lagi beramal soleh sudah. Ya, kalau sekarang kita merindukan surga dan kita berusaha untuk mendapatkannya, perbanyak amal soleh. Tapi kalau sudah meninggal, makanya kita hidup ini jangan kayak orang mati. Kok gimana hidup kayak orang mati? Saya kasih contoh. Ya, ketika orang meninggal dikubur, masuk ke dalam kuburan. Terlepas ini ada khilaf, ya, sebagian biasanya begitu
orang itu akan ditutup kuburan, diadanin dulu. Betul? Ya. Walaupun Anda bilang itu bid'ah, terserah lah. Ya, tapi faktanya sebagian ketika jenazah tadi masuk ke dalam liang lahat diadankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya, yang meninggal dengar nggak? Enggak. Hah? Ayo, ketika adzan tadi, yang meninggal dengar nggak? Dengar. Oh, rohnya. Ya dengar dia. Kalau boleh, nih kalau boleh, ya mungkin dia akan berangkat ke masjid karena dengar adzan. Oh. Kalau boleh. Kita juga kan di rumah kayak orang mati, ada adzan bukan buru-buru ke masjid malah nggak pergi. Ente masih hidup kok kayak orang mati. Gitu ya. Kalau dengar adzan kita bersegera nggak ke masjid? Nah kalau enggak berarti seperti orang yang dikubur. Awas, ya. Jangan kita masih hidup seperti orang sudah di dalam kuburan. Kata orang tadi, kayaknya enak nih kalau ke masjid, tapi nggak bergerak. Seperti orang di dalam kubur tadi begitu dengar adzan, kayaknya kalau ke masjid enak, tapi dia nggak bisa bergerak karena sudah jadi mayit. Nah, kembali tadi ciri-ciri orang sehat plus belum mati berarti tambahan lagi. Ya, kalau tadi orang sehat dohiron wabatinan dia berangkat ke masjid. Ternyata orang sehat plus belum mati kalau dengar adzan bersegera ke Masjid. Karena tadi kalau sudah di dunia dia masih mungkin melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau sudah meninggal sudah tidak mungkin lagi. Makanya tadi janganlah kita seperti orang yang mati padahal kita masih hidup. Karena orang meninggal tadi yang di dalam kubur dengar adzan, tapi dia tidak bisa menjawab adzan. Jadi kalau kita dengar adzan nggak menjawab adzan, seolah-olah kita sudah Mati. Lakukan apa yang diperintahkan. Gitu saja. Ya. Ini mah jangan subuh kesiangan aman. Ya. Jamaah kesiangan aman. Umar bin Khattab dia ketinggalan sholat asar berjamaah gara-gara ngontrol kebun kurma. Ya, begitu dia keluar dari kebun kurmanya, dia ketinggalan sholat berjamaah. Kira-kira begini, ini gara-gara kebun kurma saya tidak sholat berjamaah. Akhirnya kebun kurmanya disodakohkan. Ya Allah. Dikorbankan. Maka apa alasan kita tidak menjawab adzan untuk sholat berjamaah? Harus disiapkan alasannya. Boleh nggak menjawab adzan nggak ke masjid? Boleh, tapi alasannya apa? Karena alas itu luas. Alas luas alas itu. Alasan. Ya. Iya. Jadilah alasan, makanya alasan luas. Yang bagus itu alisan. Ya, ini. Jadi apa yang menjadi perjalanan hidup kita tadi, makanya kan waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah sisa hidup ini untuk selalu beramal soleh. Karena kita nggak tahu sisanya nih sehari, seminggu, sebulan, setahun atau seberapa. Kita tidak tahu. Maka sisa inilah jangan sampai kita tidak menggunakan semaksimal mungkin untuk beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Ustadz yang saya banggakan. Alhamdulillah, pertama saya bersyukur bisa hadir di RT
nama pertama mungkin saya di rumah itu selama berjalannya angin saya tertarik dengan pengertian kewajiban sholat di masjid yang mendengar azan, sedangkan kita di komplek ini ada 8 masjid lebih. 8 RT? 8 masjid, coba hitung aja, musola masjid ini semua 8. Oh ya. Protes lah orang nggak bungang itu. Angka bagus bulat gitu. Kalau saya tidak sholat di masjid di Kuba, tapi orang lain tahu nggak saya sholat di masjid lain? Oh. Pengertiannya maksudnya tegaskan harus ke masjid atau ke musola atau apa, atau berjamaah dengan istri di rumah, boleh nggak Ustaz? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau nggak boleh nanti bagaimana? Karena begini, itu pertama. Yang kedua pemahaman Maksa saya nih. adalah panggilan adzan itu sholat. Ada sebagian orang bilang saya sholat dengan istri, dengan anak. Jauh lebih berarti saya membahagiakan anak istri daripada saya ke masjid. Nah itu tolong juga diberikan pemahaman. Karena sholat wajibnya memang harus di masjid. Kemudian yang kedua yang penting, ketika azan, wudhu, sholat, kemudian kita terlambat masuk masjid. Apakah ada satu, saya pemahaman saya, masih bisakah saya berniat ke masjid, tetapi di perjalanan saya terlambat, sehingga tidak masuk, nggak dapat. Kemudian apakah itu juga bisa diartikan kita sudah ke masjid tapi terlambat? Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat berjamaah itu tidak wajib, sunnah Muakkad. tetap ya, walaupun ada yang berpendapat wajib, tapi secara umum jumhur ulama lebih menyatakan sunnah muakkad. Kalau dalilnya yang wajib mana? Ada orang yang buta, ya, ini orang buta. Dia izin kepada Rasulullah. Karena dia buta, dia tidak usah sholatnya ke masjid. Satu, buta. Kedua, nggak ada yang nuntun. Ya. Ketiga, rumahnya jauh. Keempat, di jalan itu banyak binatang yang membahayakan dia. Dia izin sama Rasulullah, saya tidak mungkin ke masjid karena tadi alasannya. Oke lah, kata Rasulullah. Tapi begitu Rasul tanya lagi, hal sami'tan nida? Apakah ente dengar adzan? Dengar. Kalau dengar berangkat. Berangkat pas badan. Nah, itu ya. Jadi itu yang menyatakan dalil wajib. Ya. Bahkan ada riwayat lagi, kalau saja ada orang yang tidak berangkat ke masjid untuk berjamaah, saya akan menyuruh seseorang jadi imam, rumahnya akan saya bakar. Itu yang berpendapat sholat berjamaah wajib. Tapi secara umum jumhur menyatakan tidak wajib, sunnah muakkadah. Nah, saya nggak sholat berjamaah Ustadz di masjid, tapi berjamaah dengan istri. Luar biasa ya? Ya, berjamaah dengan istri dan anak-anak. Pertanyaannya, bukan boleh atau tidak, mana yang lebih utama? Karena kalau boleh tetap boleh. Ya. Sholat di rumah dohor 2:30 boleh nggak? Boleh. Kalau bicara boleh. Kalau seumur gini masih nanya boleh mah ya tekor kita. Bangetan. Iya. Itu mah buat bocah kecil. Baru. Boleh nggak Pak? Saya sholat subuh 6:30. Boleh. Kalau buat anak kita. Ketiduran. Ya, iya. Karena nggak boleh, waktunya udah habis, ya udah besok dia kagak sholat lagi. Ya, jadi ini pengalaman anak saya dulu. Kalau subuh tetap saya bangunin, alhamdulillah nggak bangun. Iya kan? Cuma dia sadar kalau dia dibangunin oleh kita.
Begitu kita pulang dari masjid, dia masih tidur. Kita bangunin, bangun sholat subuh. Pinteran dia, udah 6:30 waktu subuh udah habis, buat kamu boleh. Iya. Ya buat kamu boleh. Nanti dia tahu sendiri kan. Ya, kalau ya udah kalau itu nggak usah sholat, besok begitu lagi dia. Jadi tidak bisa dijadikan ukuran bahwa tetap sholat berjamaah bagi bapak-bapak itu tetap sholatnya lebih afdol di masjid. Tidak ada alasan lebih baik seolah-olah berjamaah di rumah. Kecuali mungkin hanya beberapa hari buat mendidik di rumah boleh. Sifatnya proses pendidikan dulu. Boleh mungkin untuk membiasakan anak-anak yang di rumah supaya waktu sholat dia sholat. Itu boleh, tapi sifatnya sementara untuk pendidikan. Nah terus emang antum tahu kalau pas sembada itu dia tidak sholat di Kuba, jangan-jangan sholatnya di masjid Aqsa. Mungkin nggak? Mungkin. Tidak berarti orang Royal 1 ini sholatnya harus di Kuba. Apalagi di Istiqlal ya Pak. Ya, apalagi di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Kan sunahnya begini sebenarnya Pak. Kalau kita mau sholat sunahnya adalah cari masjid yang agak jauh dan jamaahnya lebih banyak. Sunahnya begitu. Sunahnya ya. Iya. Dimana di Tangerang nih, Dohor nih jamaahnya yang paling banyak di mana? Antum udah tahu? Kayaknya nggak ada lagi di Kuba. Iya di Kuba. Iya. Misalnya, ya. Yang jelas kita tidak bisa untuk laki-laki sholat di rumah walaupun bahasanya berjamaah. Nah kemudian tadi saya datang ke masjid masbuk, gitu kan ya? Ya. Masbuk. Ya sudah, tidak apa-apa masbuk. Ya. Cuma pertanyaannya memang kalau saya masbuk ini masih dapat nilai berjamaah atau tidak? Pertanyaannya begitu. Ya, ada yang berpendapat tidak. Tapi ada yang berpendapat iya, ambil yang iya aja dah. Ya, gampang lah. Ya, yang untungin dah. Ya. Cuma memang kan sebetulnya ketika kita mendengar suara adzan itu supaya bersegera. Kenapa? Usahakan kita pada shop yang Pertama, ya Allah. Kan ada datang seseorang kepada ya Rasulullah, akhbirni bi amarin udkhilul jannah. Berikan kepada saya informasi atau ajarkan saya satu amalan yang saya bisa masuk surga dengan amalan itu. Apa kata Rasulullah? Oke, satu, jadilah ente muadzin. Woi, gantiin Ustaz Jajang. Ustaz Nuran. Jadilah ente muadzin. Ya. Cuma kalau suaranya nggak beres, jangan jadi muadzin. Walaupun orang datang juga ke masjid, pengen ngeliat dong siapa tuh yang adzan tuh. Allah Akbar. Ya, kata seseorang tuh ya Rasulullah, kalau saya jadi muadzin nggak bisa, suara saya serak-serak banjir. Udahlah, kalau nggak bisa, jadilah imam. Woi. Ya lebih parah itu Rasulullah. Oke dah. Kalau tidak muadzin karena perlu suara, apalagi jadi imam, kata Rasulullah, kalau sholatlah di saf yang pertama. Karena saf yang pertama itu soful malaikat. Cuma saya nggak tahu kalau di Masjid Kuba itu kira-kira ada yang berebut saf apa enggak? Banyak. Nah, harus. Ya. Saf yang pertama harus dikuasai. Jadi kalau bapak di saf yang kedua, terus saf yang pertama ada yang kosong, bapak kasih sama orang, itu namanya on. On. Lebih kasar lagi itu namanya tolong. Ambil saf itu, jangan dikasih orang. Begitu Pak Sembada? Ya. Allah Kalau bisawab.
Wira di Sastra. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang sudah mendidik kita diampuni segala dosanya, Amin. dan diterima amal kebaikannya, Amin. dan yang ditinggalkan terus mendoakan dan diberikan kesabaran. Al-Habibnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah satu kali lagi bahwa Paulus insya Allah akan meningkatkan putranya. Ya, mudah-mudahan dalam perjalanannya dimudahkan, dilancarkan. Amin. Perjalanannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pernikahannya diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Yang halal, yang banyak, yang berkah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa saya mohon kepada Bu Yesi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Amin. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته Amin. ولا هما إلا فرجته آمين. ولا دينا إلا قضيته آمين. ولا مريضا إلا شفيته آمين. ولا ميتا إلا رحمته آمين. ولا ضالا إلا هديته آمين. حاجة من حوائج الدنيا والآخرة آمين. إلا قضيتها ويسرتها آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا آمين. كما ربونا صغارا آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين. واجعلنا للمتقين إماما آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين. يا قاضي الحاجات آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. صل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhiri ada satu pantun lagi. Alhamdulillah. Nyatet dari tadi nih. Buah durian untuk bagi-bagi. Wih, suka tuh. Tentu pilih yang paling matang. Terkecuali Patras nggak suka. Sampai berjumpa lagi di kajian 2 minggu yang akan datang di rumahnya Pak Andi. Jaya 16. Alhamdulillah. Ya. Depan rumahnya Patras. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.